Jangan kamu wiridan, berdoa, berhaji, berumroh, riyadhah, berthariqah, bersolawat, zikir, karena Dia pencipta engkau dan memberi rezeki engkau. Diulangi. Jangan kamu menyembahnya sebatas karena Dia menciptamu dan memberi rezekimu. Jangan kamu haji umroh sebatas Dia memberi rezekimu, Dia yang menciptamu. Apalagi supaya ditambah rezekinya. Emang Allah lupa sama bagian rezeki kita? Kira-kira Allah lupa nggak? Ada yang bilang Allah lupa. Kafarta billahil azim. Itu orang kafir itu. Ya. Kafirnya kafir jahil, kafir lupa, kafir karena jahil, bukan kafir murtad, bukan. Ya tapi tetap harus diulangi syahadatnya. Masa Allah lupa? Ya. Apalagi yang masih nanya, saya udah doa, masa Allah dengar nggak sih? Kok belum dikabulkan juga udah 3 tahun nih? Bang Allah dengar nggak? Ya berarti yang kita minta bukan yang semestinya kita minta, makanya Allah nggak kasih. Terus untuk apa minta-minta ke Allah kalau yang dikasih juga yang diperlukan buat kita? Doa itu bukan mengasih tahu Allah, doa itu sebatas menjadikan diri kita ini hamba budaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sekedar itu, nggak lebih dari itu. Oleh karenanya semua para kekasih Allah itu punya munajat doa, menunjukkan sir ubudiyahnya. Sir ubudiyah hilang nama ini, muncul namanya walayah, kewalian. Itulah yang disebut murad. Murid kalau sudah hilang kudrat iradat, dia fana dirinya, nyatalah kudrat iradat Allah, bernama dia murad, yang dikehendaki Allah. Barulah itu diundang, wahai jiwa yang tenang, ya, kembalilah, irja'i, ya, ulanglah kepada Allah. Itu baru diundang, murad. Allah menginginkan dia, Allah menginginkan dia, baru dikasih nama, irja'i ila rabbiki. Ada nama yang Allah buka, radiyah, mardiyah, mutmainnah. Ya, itu nama yang Allah buka. Radiyah mardiyah itu adalah salah satu sayap dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua nama itu dari nur beliau. Ini metodologi nama. Kenapa ada nama ruh, nama qalbu, nama akal, nama badan, nama jiwa, semua ada di situ. Nah, khusus murad yang disebut oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, yang diingkari oleh orang-orang ahlu zahir yang ngakunya berthariqat, ngakunya bermu'tabarah, tapi ternyata menolak konsep ini. Ya nggak apa-apa sama kita, cuma dia nggak punya bagian di sini berarti. Coba perhatikan kalimatnya. Kalau murid sudah jadi murad, apa kata Syekh Abdul Qadir Jilani? Sammahullah, Allah beri nama dia bi asma la ya'rifuha illallah, dengan nama-nama. Nah, ini terjemahan kita, karena kita dapat makna dari guru kita. Allah beri dia nama-nama yang jumlahnya tiada yang mengetahui kecuali Allah. Tapi terjemahan mereka apa? Allah beri nama yang nama itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Loh, Allah ngasih dia nama, terus yang tahu cuma Allah. Allah kan udah namain dia, ente dinamain sama Allah. Berarti yang dinamain ngerti nggak dia punya nama? Ngerti. Berarti terjemahan begitu nggak faham dia dengan teks. Mesti belajar ilmu bayan lagi. Ini pakarnya ilmu bayan nih, Buya Zul Asfi kan. Saya aja sering loh ya nanyain teks ini terjemahannya gimana Buya? Karena nguasain ilmu bayan. Sika bayan. Kabayan itu kan sufi sebenarnya. Ya, dia kan buat
anekdot yang orang nggak ngerti itu malah matihannya Sunda itu. Itu yang kita dengar dari kiai-kiai Sunda ya. Nggak tahu kalau kiai Sunda yang lain, cuma kiai Sunda yang saya temuin begitu. Ya dia mungkin seperti yang bikin syair ilahi ilahi lastulil firdaus ahla itu. Abu Nawasnya orang Sunda lah gitu. Ya kumaha atuh. Sahih lah. Sahih amla. Jadi yang tepat apa? Samahullah bi asma, ya, Allah beri nama dia dengan nama yang banyak yang hanya Allah yang tahu jumlahnya. Gitu yang pas. Di Quran kan juga ada begitu, la ya'lamul ghaiba illallah, tiada mengetahui yang gaib kecuali Allah. Ternyata ditafsir, kalau Allah kasih tahu, maka ente juga bagian dari orang yang tahu. Maka mesti berta'alluq dengan Allah baru tahu itu asrarnya Allah. Mesti ada koneksi dengan Allah subhanahu. Dan karena Allah itu batin, maka mesti berkoneksi dengan zahirnya. Dan Allah berzahir, bertajalli dengan nama sifatnya melalui nur Sayyidina Muhammad SAW, melalui sosok beliau dan pewaris-pewaris beliau sampai akhir zaman. Ya, ini rahasianya kenapa kita mesti berguru, karena guru itu mewarisi nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ilmu nurun, kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, ilmu itu nur. Jadi yang disebut nur Muhammad itu ilmu tentang rahasia Sayyidina Muhammad.